Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pamandanan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, Dewan Guru dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Insya Allah pada kesempatan kali ini izinkan terlebih dahulu saya untuk menjadi pembawa acara pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Abdullah SPD. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada siang kali ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kepada keluarganya, tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa setia kepadanya sampai hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan terlebih dahulu saya akan memaparkan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan budaya positif, yang kelima refleksi, dan yang terakhir doa tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bibarakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah, acara kita dari awal sampai akhir ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Rahmah SPD. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon hadirin dimohon duduk kembali.
selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Pemuyanan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pendidik yang selaku pengantar acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan SDN Pemuyanan yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas kelimpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Pak Abdillah SPD. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda kita yang agung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin. Amin. Bapak dan Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan SDN Pemuyanan yang saya hormati dan saya banggakan, izin terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semua dan kepada Pak Abdillah yang hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Tentu ini bagian dari rangkaian tugasnya sebagai CGP angkatan ke-11. Saya selaku kepala sekolah tentunya dengan kegiatan ini sangat mendukung sekali ya kegiatan disiplin positif melalui segitiga restitusi sebagai langkah maju dalam dunia pendidikan. Dengan pendekatan ini tentunya tidak hanya mengajarkan siswa untuk patuh pada aturan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan empati. Saya yakin ketika Bapak Ibu mendengarkan penjelasan atau diseminasi tentang budaya positif ini, saya berharap Bapak Ibu bisa paham dan bisa mengimplementasikannya di kelasnya masing-masing. Untuk itu nantinya ketika kita dalam mengikuti diseminasi budaya positif ini, saya berharap Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik dan bisa berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Dan sebagai penutup, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar dan tidak akan ikut serta menjelaskan apa itu budaya positif. Tentunya nanti penjelasan yang sejelas-jelasnya akan disampaikan oleh Pak Abdillah. Untuk itu, untuk sambutan sebagai pengantar, selamat melanjutkan aktivitas menyimak diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SD Pemuyanan. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sudah sampaikan mudah-mudahan bisa dilaksanakan sebisanya kita nanti ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Abdillah. Selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan tentang budaya positif yang insya Allah pada kesempatan kali
ini akan disampaikan oleh Pak Abdillah SPD. Kepadanya kami persilakan. Mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti bisa, tapi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu terkait ilmu yang saya dapatkan selama proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan dan memfasilitasi, serta kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi terkait diseminasi budaya positif, dan tentunya saya pun mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru SD Negeri Pamoyanan yang hebat. Ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik terkait diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu, tetap semangat. Semangat. Ya. Nah, sebelum kita mulai ke sini ya, mohon izin semuanya untuk mendengar instruksi dari saya. Jika saya bilang selamat pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau selamat siang berarti tepuk 2 kali. Kalau selamat malam tepuk 3 kali. Ya, nah ini sangat simpel dan bisa melatih konsentrasi kita ya. Kita coba. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke ya, selamat malam 3 kali ya. Kita ulangi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, 3 kali ya. Yang tidak tepuk berarti harus tepuk. Kalau tidak tepuk berarti kalah. Kita ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Ya. Siapa yang tepuk ya? Kalau selamat sore berarti tidak tepuk tangan ya. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Nah, itu salah satu melatih konsentrasi kita ya. Nanti untuk speaking akan dipandu nanti Bu Tia ya, sudah siap tadi. Nanti di pertengahan kita speaking lagi. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan aksi nyata di modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Barangkali Bapak dan Ibu pernah atau sering mendengar budaya positif? Sering. Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu seperti hal yang seharusnya dilakukan. Kalau dilakukan itu akan dampaknya terutama kepada murid, terutama kepada sekolah itu bagus. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dede ya. Nah, betul ya, itu budaya positif. Bisa dilanjutkan Bu Yeni. Nah, kalau secara artinya budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya tadi betul yang sudah disampaikan oleh Pak Dede, membawa dampak positif kepada peserta didik ya, baik itu dari sikap ataupun sifat dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang nantinya mengarah ke arah yang lebih baik, dan tentunya mereka sadar dengan keyakinan-keyakinan yang sudah mereka buat. Nah, itu budaya positif. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, konsep inti dari budaya positif, mohon izin sebelah sini. Nah, ya. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Ya. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Yang ketujuh, ada posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, ini yang saya pelajari di modul 1.4 yang mana saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru tentunya Bapak dan Ibu sudah sering mendengar
tentang paradigma baru. Yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang mana kita sering mendengar student center, ya, atau istilah-istilah kebelakangnya sebelum mengenal berpusat kepada didik mungkin ada yang melakukan masih teacher center, ya. Nah, tapi di sini di pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan berpusat kepada peserta didik dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira kegiatan belajar kita masih di teacher center atau sudah ke student center? Student center, ya. Saya yakin dan saya pun sudah melihat rekan-rekan sudah di posisi pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, yang mana kita tahu kebutuhan anak itu berbeda-beda dan kita sudah bisa memposisikan kebutuhan si A dan si B itu tidak sama, ya. Jadi kita memberikan pembelajaran sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan peserta didik, yang mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mana kita sudah ketahui, ya, bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua ada berkebinekaan global, yang ketiga ada gotong royong, 4 kreatif, 5 benar kritis, dan 6 mandiri. Atau yang biasa kita lakukan di kegiatan positif kita, biasanya anak-anak suka nyanyi, ya. Kita coba, ya. Biasanya kalau misalkan pada saat kegiatan positif, ketika saya bilang pelajar Pancasila, anak langsung pelajar Pancasila, ya. Kita coba, ya. Siap. Sambil berdiri, ya, sambil berdiri. Baik, ya, sambil berdiri, mohon izin Bapak dan Ibu supaya tidak pegal juga. Baik, pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu saya kembali, ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya ini miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Nah, yang mana ini ada gambar seperti robot, ya, yang mana itu dikontrol, ya, dengan diputar roda ini maka dia akan berjalan, ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini tentang ilusi guru kontrol murid, bisa dilanjut. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi siswa itu mau dikontrol, ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Ternyata penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid terus akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, ya. Ini juga sama komunikasi persepsi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan saran dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa utuh tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan
perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Nah, orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, ya. Jadi ini semua adalah miskonsepsi, ya, terkait dengan teori kontrol. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, ini mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Nah, stimulus respon ini pandangannya tentang dunia, ya. Realitas atau kebutuhan kita sama ini menurut stimulus respon. Ternyata menurut teori kontrol kebutuhan itu berbeda, ya. Terus yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentunya ini terjadi atau bisa dilihat dari murid kita, ya. Murid kita misalkan ada 10, tentunya pandangan dan cara keinginan mereka pun tidak sama, ya, tidak sama. Terus yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti murid kita, wah, si A ini harus sama dengan kita, kamu harus ini, ya. Ternyata di dalam teori kontrol itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bisa memahami keinginan anak itu seperti apa, ya. Terus yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi tidak melihat kejelekan atau keburukan, ya, tapi semua itu mempunyai tujuan. Nah, terus satu lagi, mundur lagi, ya. Terus, nah, ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Ternyata di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Terus pemaksaan ada pada saat dudukan gagal, ya. Nah, menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, ya. Kalau di stimulus respon, ketika misalkan kita merestitusi anak, nah, otomatis kalau misalkan yang sering-sering kita lakukan, kita dengan menggunakan hukuman, otomatis itu ada yang menang dan ada yang kalah, ya. Kalau misalkan seorang penghukum, dia pasti menang, tapi yang seseorang yang dihukum dia merasa kalah, ya. Nah, di dalam teori kontrol ini model berpikirnya tidak ada yang kalah, tapi harus menang dan menang, ya. Gurunya menang, muridnya pun menang, ya. Yang mana kalau misalkan di istilah-istilah lain itu ada sebuah kalimat-kalimat apa namanya? China benang, lautnya heran, dalam istilah seperti itu, ya. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang-menang dengan perasaan bahagia bersama-sama, ya. Nah, ini terkait dengan teori kontrol. Bisa dilanjutkan? Nah, baik. Ini yang berikutnya tentang disiplin positif, ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, internal dari dalam diri kita, eksternal berarti dari luar, ya, luar diri kita. Bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau menurut dia 2001 ini disiplin positif adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, ya. Nah, ini tentang disiplin positif. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesenangan. Yang mana
kebutuhan kesenangan ini kebutuhan untuk merasa diri seseorang itu senang. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau berkoneksi. Ya. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan ini yaitu kebebasan akan pilihan, kemandirian atau otonomi. Yang keempat ada penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi yang diakui. Dan yang kelima, bertahan hidup, kebutuhan psikologis, makan, pakaian, dan lain sebagainya serta psikologis atau rasa aman. Nah ini tuh ada di diri anak kita, ya, di dalam peserta didik kita. Jika seorang peserta didik melakukan kesalahan atau melakukan pertengkaran dengan yang lainnya, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusianya itu sudah terpenuhi atau belum. Misalkan ada kasus seseorang yang suka minta terus jajanan kepada yang lain. Misalkan, dan si yang diminta itu melapor, Pak, si Tuma misalkan ngambil makanan saya. Nah kita jangan langsung menyudutkan dia, tapi kita harus tahu dulu apakah kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi atau tidak. Ya. Jika dengan kasus ada seseorang misalkan yang sering mengambil makanan orang lain, ya. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu, dia itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhnya, kebutuhan apa? Kalau misalkan ada anak yang sering ngambil makanan orang, kira-kira bertahan hidup, betul ya. Nah, nanti kita cari tahu dulu kenapa kamu misalkan ambil makanan orang lain. Nah, mungkin dia di dalam kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi. Ya, jadi kita benar-benar harus mengetahui kebutuhan dasar anak itu terpenuhi atau tidak. Kalau misalkan dia melakukan kegiatan tersebut, sementara kebutuhan ini ketika sudah kita identifikasi, semua ini sudah orang-orang yang sudah terpenuhi, oh berarti dia iseng misalkan ya. Nah nanti tahapan restitusinya beda lagi. Nah, baik, ini kebutuhan dasar manusia, bisa dilanjutkan lagi. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang. Ya, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang mana di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bergerak kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, sementara melalui BO atau Primarias program PYP ini toleransi, rasa hormat, integritas secara umum, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia, ya, yang mana tadi sudah dijelaskan menurut Ki Hajar Dewantara ada dari dalam dirinya sendiri, ada yang dari luar, ya, ada intrinsik atau ekstrinsik, ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasalnya dari luar. Contohnya seperti apa? Nah, dia itu ternyata bisa berbuat itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti ini ada unsur dari luar, ya. Terus misalkan dia tuh ternyata berbuat baik itu karena ingin imbalan atau penghargaan. Nah, itu ekstrinsik, ya. Sementara motivasi yang intrinsik itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, jadi ini timbul dari dalam dirinya sendiri. Ketika mereka melakukan perbuatan baik, itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, yang kita harapkan itu adalah motivasi yang muncul itu dalam motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik kita, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, terus bersifat satu arah. Tadi ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Terus dapat berupa hukuman fisik, psikis maupun verbal. Dan yang berikutnya yaitu murid tidak apa yang terjadi tidak dilibatkan, ya, tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, ya. Sementara konsekuensi, kalau konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati, ya, seperti peraturan, itu masuknya ke sini. Terus umumnya berbentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh guru atau sekolah.
murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya. Nah, sementara restitusi, nah perbedaannya ya di antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kerjasama yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ya. Jadi restitusi, konsekuensi, hukuman. Ya, ini Bapak dan Ibu sudah bisa ya memahami terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, perbedaannya seperti ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Ya, ini posisi kontrol seorang guru. Kita lanjutkan lagi. Nanti lebih jelasnya ada sebuah tayangan yang nanti kita simak bersama-sama ya. Nah, contoh penerapan posisi kontrol guru ya. Ini ada sebuah kasus murid tidak mengikuti upacara bendera. Kalau misalkan posisinya sebagai seorang guru hukum, pasti langsung lari menuju lapangan upacara sebanyak 5 kali. Terus kalau misalkan dia posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, dia pasti bilang, berapa kali ibu atau bapak bilang bahwa setiap Senin harus mengikuti upacara. Kamu selalu membuat ibu dan bapak kecewa. Terus ada lagi teman. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Kalau teman misalkan, ayo dong, kamu jangan melanggar peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Nah, itu contoh kalimatnya. Lanjutkan. Nah, ini kalau sebagai pemantau kalimatnya, contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, itu ya. Terus kalau seorang manajer, kalimatnya, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Apa alasan kamu tidak mengikuti upacara? Nah, itu posisi kontrol ya, yang mana tadi ada 5. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita menyimak video ya. Silakan Bapak dan Ibu disimak. Ada sebuah video terkait dengan 5 posisi kontrol. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dikatakan membawa Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sekarang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, nah Bapak dan Ibu, barusan kita sudah melihat ya contoh posisi 5 posisi kontrol. Nah sekarang silakan Bapak dan Ibu tuliskan ya, kira-kira posisi Bapak dan Ibu ada di posisi mana ya. Silakan tulis di dalam sticky note ini dan nanti bisa ditempel di depan ya. Ya. Posisi kita ada di mana? Sebagai pengungkap, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Cukup satu apa cukup dua? Satu saja. Yang sering ya, yang sering kita lakukan. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Nanti ini akan dibacakan di akhir. Lanjut. Nah, yang berikutnya yaitu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, nah di mana di sini guru berkolaborasi dengan murid untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah atas dasar nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah untuk diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Lanjut lagi Bu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama berupa pertanyaan universal. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Ya. Terus tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Lanjut lagi,
Nah, kita akan belajar membuat keyakinan kelas ya, yang mana kita buat dulu 2 kelompok. 2 kelompok ini saja udah ya. Kelompoknya apa mau dipisah? Nah, di sini. Nah, silakan Bapak dan Ibu tulis di sana kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, ya. Terus yang kedua, bagaimana? Oh, spidolnya ya? Ini. Ada ini. Ya. Yang pertama, tuliskan, Bapak dan Ibu menuliskan kelas yang Bapak Ibu cita-citakan itu seperti apa ya. Oh, ada. Proses belajarnya juga terus ada Boleh kelas yang universal, jadi keseluruhan. Kelas. Satu saja ya cita-citanya. Yang Ibu Bapak dan inginkan itu kelas seperti apa. Jika sudah, nah satu. Terus Bapak dan Ibu menuliskan di bawahnya apa kira-kira yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. Kelas yang Oh, iya. Ada orang kunci, ada kata. Ini dari 1. Bukan dulu 1 dulu. Biasanya ser kali dulu. Siswa setiap hari datang ke sekolah merasa senang. Siswa setiap hari ya sudah apalah tuliskan langsung. Kedua, menambah pengetahuan berpengetahuan. Menghargai meningkatkan ilmu pengetahuan. Lingkungan. supaya kelas bisa menyenangkan tentu ada peranan dari seorang guru. Itu apa? Udah? Cukup itu? Terus tadi yang harus dilakukan, misalkan
kelas ingin kondusif, kira-kira apa yang harus dilakukan di kelasnya? Udah cukup gini aja. Kemana? Yuk. Iya, silakan. Itu kan kita bebas berpendapat ya. Terus misalkan apakah ada aturan di kelas untuk mencapai kelas yang kondusif itu? Silakan bisa dijabarkan di sana. Mempersiapkan segala Berarti sesuatunya. Misalkan ini jabarkan supaya kondusif enggak, misalkan ini gini, jabarkan dulu. kelas yang kondusif berarti jangan apa. Lanjut itu enggak ulang. Ini cita-cita kami. Ini cita-citanya kan? Sekarang Cita-cita ini yang harus dilakukan. Contoh misalkan kalau ingin kelas yang bersih, berarti apa yang harus dilakukan? Jangan buang sampah, terus membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang kondusif berarti tidak boleh berisik. ya senang. Tahu panjang-panjang itu ke anak terus. Selain buruknya juga situasi kelasnya, penataan kelas, dengan penataan ruang kelasnya. Ini harus ada kolaborasi dengan orang tua juga ya. Supaya ada yang menarik seperti apa yang menariknya. Ya, yang sudah silakan bisa disampaikan. Melibatkan siswa, tidak hanya guru saja. Terus yang juga melibatkan siswa. Melibatkan siswa. Sudah ini? Sudah. Dedek? Pembelajaran. Sudah ya. Dalam Nah, dari sana ya. ruangan kelas supaya ramah itu Jika
sudah. Terus Bapak langsung menyimpulkan keyakinan kelasnya seperti apa. Ya. Yang pertama tadi Bapak sudah mempunyai keinginan kelasnya seperti apa. Terus langkah-langkah yang harus dilakukannya. Dan dari sana simpulkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Silakan berdiri dulu. Berdiri saja sambil. Sambil. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan tentang kelas yang diimpikan. Nah, di sini kelas yang diimpikan itu suasana kelas yang menyenangkan atau kondusif. Nah, bagaimana cara supaya kelas tersebut kondusif atau menyenangkan? Yang pertama itu peran guru sebagai fasilitator. Kemudian membuat rancangan pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, situasi kelas dengan penataan ruang kelas yang menarik. Dan yang keempat, melibatkan siswa dalam setiap kegiatan. Nah, ini untuk cara-cara untuk supaya membuat suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian untuk keyakinan kelasnya di sini, yang pertama, setiap siswa harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Dan yang kedua, setiap siswa mampu berkreasi untuk mengembangkan kreativitasnya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk yang ini ya. Yang berikutnya, silakan. Oke, boleh. Ingin menyampaikan tentang keyakinan kelas yang kami sudah diskusikan. Yang pertama, ingin kelas yang kondusif. Nah, tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh Ibu dan rekan-rekan. Yang pertama, cita-citanya itu kelas itu yaitu yang sangat senang, dalam artian dengan adanya model pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa. Yang kedua, saling menghargai, dalam artian kita ingin menerapkan peraturan kelas yang berpusat pada siswa. Jadi bukan kita yang buat, tetapi siswa itu sendiri yang menginginkan. Yang ketiga, lingkungan itu adalah penataan kelas. Nah, otomatis ketika pas masuk kelas penata ruangnya dan lainnya bagus kelihatannya, maka anak tersebut akan betah tinggal di kelas. Kesimpulan dari ini, kami yakin bahwa dengan cita-cita yang kami impikan mampu memotivasi siswa untuk giat belajar dengan senang dan mampu berprestasi. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu, intinya nah, dalam membuat keyakinan kelas, betul tadi seperti yang sudah Pak Dede sampaikan, jadi Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi murid itu nanti yang akan memberikan masukan-masukan, contoh misalkan ya, peraturan apa yang cita-cita apa kelas yang seperti apa yang kita inginkan, misalkan kelas yang tertib, rapi. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan? Kalau misalkan tertib berarti tidak boleh berisi. Terus kalau bersih misalkan tidak boleh membuang sampah. Ya. Nah, dari kata-kata siswa itu kan ada kata tidak dan jangan misalkan ya. Itu dirubah menjadi kata-kata yang positif. Misalkan tidak boleh berisik berarti diubah menjadi apa? Nah, contoh misalkan jangan membuang sampah sembarangan berarti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalkan dari pendapat anak-anak itu ada kalimat-kalimat negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Yang jangan dan tidaknya itu diganti. Ya. Tidak boleh terlambat berarti harus tepat waktu. Nah, seperti itu. Ya.
Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini merupakan cara yang digunakan oleh guru yang memposisikan diri sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan ya. Nah, yang mana tadi di sini 5 kontrol ya sudah Bapak Ibu tuliskan. Nah, di sini ada yang sebagai manajer, ada yang merasa pembuat merasa bersalah, sama, terus ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai teman. Nah, dari kelima posisi itu, yang sebenarnya yang mana sih yang harus dan yang terbaik kita lakukan di sekolah untuk merestitusi murid kita ya. Dengan segitiga restitusi ini nanti akan terjawab ya, posisi yang baik itu posisi yang mana ya. Yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang berikutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, lanjut kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya segitiga restitusi menstabilkan identitas. Contohnya, pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalkan ya. Ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya yaitu memvalidasi kesalahan ya. Contoh pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ya. Terus yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini lanjut lagi nanti berhubungan dengan keyakinan kelas ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, kita lanjut lagi. Ada sebuah tayangan. Nah, mohon di-share lagi. Ini tidak lama, cuma 5 menit. Nah, ini contoh salah satu langkah melakukan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dyer Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh ya. Contoh pada saat melakukan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang ajar Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, Pak. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan memaknai kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin
pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu berdasarkan video barusan ya terkait segitiga restitusi. Jadi peran kontrol seorang guru itu yang bagusnya yang di mana? Di manajer ya, betul. Ya, yang mana di sana sudah sangat jelas ya tadi dijelaskan. Baik, kita lanjutkan untuk sesi terakhir ya. Yang terakhir, nah tadi sudah ini 5 posisi kontrol, keyakinan kelas. Iya, dilanjut. Lanjut. 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 Nah, selanjutnya refleksi ya. Dari yang sudah disampaikan, pemahaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pemaparan ini ya? Silakan bisa ditulis di yang merah di sana. Terus yang berikutnya, setelah mendapat pemahaman tersebut, perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya? Yang itu ditulisnya di warna hijau. Yang merah itu pemahaman apa yang pink ya, pink. Terus untuk pemahaman apa langkah perubahannya silakan ditulis di warna hijau. Pertama, pemahaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pemaparan ini. Terus yang berikutnya, setelah mendapatkan pemahaman tersebut, perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang sudah, silakan bisa dicatat di sini ya. Ini yang pink, yang hijau. Begini? Ya, sip.
Untuk penutup ya dari penyampaian materi pada kesempatan kali ini, yaitu dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah diperlukan kolaborasi seluruh anggota komunitas sekolah ya. Agar penerapan disiplin sekolah dapat berjalan dengan baik, hendaklah guru menempatkan diri sebagai manajer ya. Nah, selanjutnya masih ada? Baik ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, mungkin itu materi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, yang mudah-mudahan dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu bisa paham. Kalau misalkan tidak paham, nanti kita belajar bersama-sama. Jika ada hal-hal yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu, dan jika banyak kesalahannya itu dari kesebodohan saya pribadi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemaparan atau penyampaian materi tentang disiplin positif ya, yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Abdullah, yang sangat luar biasa dan juga banyak ilmu yang kita cerna, yang kita pahami tentang bagaimana cara menindaklanjuti tentang siswa atau peserta didik yang bermasalah, itu dengan lima posisi protokol dari segitiga restitusi ya. Tepuk tangan sekali untuk Pak Abdul. Dari saya mungkin insya Allah kedepannya tadi juga saya merefleksi juga tentang budaya positif yang tadi sudah dipaparkan. Berarti kita tuh banyak apanya banyak menumbuh murid, itu banyak sekali kesalahannya. Dan tadi saya juga dari posisi kedua membuat merasa bersalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah acara demi acara sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di kemudian hari di kelasnya masing-masing. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Izin terakhir yaitu untuk menyampaikan permohonan maaf apabila dalam meng-MC atau membawa acara ya, banyak sekali kekurangannya, kesalahannya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dari apa yang kita alami sekarang, pembelajaran yang kita ikuti, Bapak Ibu bisa mengisi refleksi 4P. Ya, boleh diketik langsung di dalam HP-nya masing-masing dan di-sharekan di WA ya, grup pembayaran. Yang pertama adalah situasi ya, situasinya sekarang adalah kegiatan mengikuti diseminasi budaya positif. Terus yang kedua peristiwa, bukan situasi. P yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, yang keempat penerapan. Silakan boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Nurlaila SPD MPD,
selaku Kepala Sekolah SDN Pamoyana yang kebetulan memiliki rekan kerja yang bernama Pak Abdillah SPD yang saat ini sedang melakukan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini rekan-rekan guru mendapatkan pemahaman yang luar biasa terkait tentang budaya positif. Satu berkenaan dengan 5 posisi kontrol, ya, 5 penerapan posisi kontrol, dan yang kedua, pemahaman yang kedua adalah segitiga restitusi. Nah, tentu saja dengan pemahaman ini Bapak Ibu guru bisa menentukan dari 5 posisi kontrol yang memang berperan dan harus dilakukan di kelasnya masing-masing adalah di posisi manajer. Dan selanjutnya untuk perubahan yang akan dilakukan ketika kita sudah memahami tentang budaya positif ini, satu tentunya pembelajaran yang utama untuk guru ketika menghadapi permasalahan di lapangan terkait dengan peserta didik, jangan langsung menghukum, tetapi harus memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk kalau sekiranya sudah itu salah, memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan atau memperbaiki kesalahannya. Dan yang kedua, segitiga restitusi mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memperbaiki kesalahannya, dan belajar dari pengalamannya. Demikian yang dapat saya sampaikan refleksi terkait diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Abdillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Alia Mahbubah, teman sejawat dari Pak Abdillah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Pamoyana. Dari pemaparan materi yang telah Pak Abdillah sampaikan tentang diseminasi budaya positif, pemahaman yang saya dapatkan yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian perubahan apa yang akan saya lakukan? Yang pertama itu mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.